Persija Jakarta berhasil meraih kemenangan krusial melawan PSM Makassar di laga pekan ke-22 Super League yang berlangsung di Stadion Internasional Jakarta pada Jumat malam 20 Februari 2026. Sejak kick-off, tim Macan Kemayoran tampil mendominasi dengan menguasai bola dan mengendalikan ritme permainan. Namun, rapatnya barisan pertahanan PSM menyulitkan Persija untuk menembus zona bahaya lawan. PSM pun tak pasif. Skuad Juku Eja sering melakukan serangan balik yang mengharuskan pertahanan Persija tetap siaga. Kebuntuan pecah setelah pertandingan berjalan setengah jam. Ajaray Alaidin mencetak gol pembuka bagi Persija melalui sundulan setelah menyambut umpan akurat dari Alano. Disambut sorakan meriah dari ribuan pendukung tuan rumah. Sayangnya, keunggulan itu hanya bertahan 6 menit. Gawang Persija kemasukan setelah tendangan Rizky Pratama tak bisa diamankan dengan baik oleh Andri Tanyi Ardiasa, dan bola rebound langsung dimanfaatkan Sheridin Boboev untuk menyamakan skor menjadi 1-1. Di babak kedua, kedua tim saling jual beli serangan. Persija nyaris unggul lagi lewat gol Maxwell Souza, tapi wasit Agung Setiawan membatalkannya karena dianggap ada pelanggaran handball. Persija akhirnya memimpin kembali di menit ke-67 berkat blunder fatal kiper PSM Reza Arya yang dimanfaatkan Maxwell Souza dengan sundulan ke gawang yang sudah kosong. Gol itu dinyatakan valid, mengubah kedudukan menjadi 2-1 untuk Persija. Sampai wasit meniup peluit akhir, Persija sukses mempertahankan keunggulan dan mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Tambahan poin ini membawa Persija mengumpulkan 47 poin, menduduki peringkat 2 klasemen sementara Super League, setara dengan Persib dan menggeser Borneo FC dari posisi teratas. Akhir yang menyedihkan menandai akhir perjalanan Persib Bandung. Tim berjuluk Maung Bandung ini, yang mewakili tanah air di Asian Champions League 2 musim ini, harus tersingkir dengan cara yang tak terduga. Performa gemilang yang mereka tunjukkan sepanjang turnamen antar klub level kedua di benua kuning itu berakhir dengan kegagalan melakukan comeback di kandang sendiri. Menghadapi Ratchaburi sebagai perwakilan Thailand, Persib kalah dengan agregat 1-3 dan hanya mampu bertahan hingga babak 16 besar. Yang lebih ironis, penutup perjalanan Persib bukan hanya kekalahan semata, tapi juga disertai kerusuhan cukup masif dari Bobotoh, yang tak lain adalah kelompok supporter setia mereka. Suka atau tidak, insiden kerusuhan di laga terakhir Persib di kompetisi kontinental itu sedikit banyak merusak citra sepak bola Indonesia di kancah internasional. Namun, tak adil jika kita hanya fokus pada aspek negatif dari Persib, sebab pada dasarnya, sepak bola Indonesia mendapat banyak manfaat dari aksi-aksi yang ditunjukkan oleh tim asal ibu kota Jawa Barat ini selama bertarung di level Asia. Bahkan, sebagai penggemar sepak bola domestik, kita seharusnya mengucapkan terima kasih kepada Pangeran Biru atas perjuangan mereka musim ini. Alasannya bukan hanya karena mereka telah menampilkan permainan terbaik, tapi juga karena hasil perjuangan di tingkat Asia itu membawa keuntungan besar bagi sepak bola Indonesia di musim depan. Menurut perhitungan koefisien poin Liga Negara-Negara Asia dari Footy Rankings, dampak perjuangan gigih Persib Bandung dan Dewa United di kompetisi Asia membuat peringkat Liga Indonesia naik signifikan. Berdasarkan data dari situs Footy Ranking, pada awal musim 2025, Liga Indonesia berada di posisi ke-25 dengan total poin 18.653. Namun berkat penampilan mengesankan Persib Bandung dan Dewa United di level Asia, koefisien poin Indonesia melonjak hingga kini mencapai 27.049. Peringkat Liga Indonesia juga terdongkrak cukup jauh. Dari sebelumnya di urutan ke-25 pada 2025, sekarang berada di posisi ke-18 dari seluruh liga sepak bola di Asia. Implikasinya sangat besar bagi Indonesia, khususnya soal kuota wakil di kompetisi kontinental. Jika dengan peringkat ke-25, AFC hanya memberikan 1 slot ke ACL2 dan 1 ke AFC Challenge League, semuanya lewat playoff, maka situasi berubah di musim mendatang. Kerja keras Persib Bandung dan Dewa United yang mendongkrak Liga Indonesia ke peringkat 18 Asia, membuat Indonesia kini mendapat 2 slot ke ACL2 dengan 1 slot langsung dan 1 melalui playoff. Dengan begitu, tim juara Liga Indonesia musim ini pasti menjadi wakil tanah air di kejuaraan Asia, tanpa harus melewati babak kualifikasi yang melelahkan. Kalau sudah seperti ini, pantaslah kita berterima kasih kepada Persib Bandung, bukan?
Di tengah hiruk-pikuk Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Rabu 18 Februari 2026 malam, wasit Majed Muhammad Al-Shamrani dari Arab Saudi menjadi pusat perhatian yang tak diinginkan. Memimpin leg kedua babak 16 besar AFC Champions League 2 antara Persib Bandung dan Ratchaburi FC, Persib yang tertinggal 0-3 dari leg pertama berjuang mati-matian dan berhasil menang 1-0 dengan gol Andrew Jung di menit ke-40, tapi agregat 1-3 membuat mereka tersingkir. Namun bukan hasil akhir yang paling membekas, melainkan serangkaian keputusan kontroversial sang wasit yang memicu amarah ribuan bobotoh. Al-Shamrani, wasit berlisensi FIFA sejak 2019 yang sering memimpin laga-laga besar di Liga Pro Saudi, mulai menuai kritik sejak babak pertama. Salah satu momen paling menonjol adalah ketika pemain Ratchaburi melakukan pelanggaran keras dengan kaki tinggi yang mengenai kepala gelandang Persib, Adam Alis. Meski situasi itu layak dicek VAR dan berpotensi kartu merah, Al-Shamrani justru mengabaikannya dan malah memberikan kartu kuning kepada Alis atas pelanggaran lain. Tak berhenti di situ, Kapten Ratchaburi lolos dari kartu kuning atas professional foul terhadap Tom Hay saat serangan balik Persib. Selain itu, gol sundulan Berginho dianulir karena dianggap offside, meski tayangan ulang menunjukkan keraguan. Pelatih Persib, Boyan Hodak, tak kuasa menahan amarahnya pasca laga, menyebut keputusan-keputusan itu sebagai kejanggalan yang merugikan timnya secara langsung. Kemarahan memuncak usai peluit panjang dibunyikan. Bobotoh yang sudah kecewa dengan eliminasi tim kesayangan menyalurkan frustrasi mereka terhadap Al-Shamrani. Teriakan AFC Mafia bergema, disertai lemparan botol dan petasan ke arah lapangan. Beberapa oknum supporter bobotoh bahkan melakukan pitch invasion, mengejar wasit dan asistennya hingga mereka harus lari ke lorong pemain untuk menghindari amukan. Pemain Persib seperti harus menjadi penjaga sementara untuk menghalangi massa. Insiden ini bukan hanya mencoreng citra sepak bola Indonesia, tapi juga menyoroti performa Al-Shamrani yang dianggap bias dan tidak adil. Kini bayang-bayang hukuman dari AFC mengintai Al-Shamrani. Konfederasi Sepak Bola Asia dikenal tegas terhadap wasit yang terlibat kontroversi besar, terutama jika memicu kerusuhan. Meski belum ada pernyataan resmi, laporan dari berbagai media menyebut AFC sedang menyelidiki keputusan-keputusannya dengan potensi suspensi atau degradasi lisensi jika terbukti ada kesalahan prosedural. Bagi Al-Shamrani yang pernah menuai kritik serupa di kompetisi domestik, malam itu di GLBA bisa jadi titik balik karirnya, dari wasit elit menjadi sosok yang siap-siap menghadapi sanksi berat. Sementara bagi Persib, kekalahan ini menyisakan pelajaran pahit. Sepak bola bukan hanya soal gol, tapi juga keadilan di lapangan.